Bobotoh itu jutaan Kang Apun ya Kang Zikri Ustaz, jutaan itu teh. Kita suka berpikir ketika habis ngariung gitu nya kajian. Ya teh ladang dakwah loh. Iya. Ladang dakwah gitu yang dari jutaan itu Indonesia bobot Persib itu kan bobotohnya supporternya bukan hanya di Jawa Barat Ustaz. Iya. Kang Zikri tapi dari luar negeri juga ada loh. Betul. Di puntennya di pusat ibu kota juga ada gitu ya bobotoh. Makanya ya teh harus ada nih yang mengingatkan lebar gitu ya. Ladang amal buat kita walaupun pasti perlu perjuangan yang ekstra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Bertemu kembali dalam program Sapa Komunitas bersama dengan Syamil TV Inspirasi Kebaikan. Saya Zikri dan juga Om Apud. Alhamdulillah siap menemani kembali sahabat Syamil dimanapun berada. Gimana kabarnya Om Apud? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun mendung tapi kita tetap semangat ya. Harus semangat. Gimana kabar Persib Om Apud? Wah itu yang nanti kita bahas Nanti kita bahas ya. Mumpung lagi senang-senangnya kita Betul. undang. Alhamdulillah. Dari Persib dan Nah, kalau lihat sahabat-sahabat yang sudah hadir di sini nih sudah pasti ketebak ya kita mau ngobrolin apa Om Abu. Tapi sebetulnya sebelum kita mulai ngobrol nih, kalau misalnya kita melihat hobi nonton bola ya, sampai orang ngabebelaan gitu kalau bahasa Sundanya nonton malam-malam kalau main bolanya di luar negeri atau kalau nonton Persib teh semua agenda di cancel demi Persib gitu ya. Ini jadi fenomena tersendiri juga ya Om Apud. betul, ada apa ya? Ada ungkapan gini, kalau di Bandung tuh ketika Persib main itu Bandung sepi. Bandung sepi. Bahkan ada istilah yang sering disebut sama orang bahwa ketika Persib main mah orang yang lagi berantem juga berhenti dulu gitu. Berhenti dulu. Kita heula nonton Persib bola gitu ya. Masya Allah. Sejauh itu ya ternyata ya. Betul. Makanya ini sayang kalau misalkan hanya sebatas itu ya. Dan ketika realitanya bahwa penggemar Persib itu sangat banyak, Betul. berarti ini juga ada ladang dakwah nih yang bisa kita sampaikan di sana gitu. Betul, Masya Allah. Karena Om Apud bagi orang awam, ini kacamata orang awam ya, biasanya kalau lihat supporter bola itu sok rada-rada rame gitu ya kalau ke jalan naik truk gitu, kibar-kibar bendera dan lain-lain. Tapi ada juga fenomena yang cukup unik nih dalam pendukung Persib kalau misalnya kita ambil bobotoh begitu ya. Ada satu komunitas, ini juga bagian dari bobotoh, bagian kecil dari bobotoh, tapi menawarkan satu nilai yang cukup unik, nilai takwa. Karena namanya juga adalah bobotoh takwa. Ini cukup unik ya, supporter bola tapi ada takwanya. Ini jadi hal yang kalau melihat orang lain agak jarang nih. Betul. Ini apa ya? Ear catching ya. Ketika Betul. dengan namanya berhenti sejenak gitu. Iya. Ini apa sih gitu? Wah, Bobotoh tapi ada takwanya. Betul. Agak berat-berat juga sebetulnya. Waduh. Ketika ada sesuatu yang agak seolah-olah berseberangan ya. Ketika image dari supporter bola ini terkenalnya agak ada yang bilang negatif juga. Kemudian dengan pemberitaan di mana-mana ya. Tapi ada satu komunitas bobotoh yang menawarkan sesuatu yang lain. betul. Ya, agak berat juga sebenarnya ada nama takwanya ya. Iya, Gitu. iya. Nah, Tapi sebetulnya apa sih yang nanti akan kita ungkap di sini? Betul. Kenapa namanya itu, visi misinya apa, maksudnya apa gitu? Akan kita ungkap di sini semua. coba kita gali ya. Tapi mudah-mudahan kata takwa ini tidak membuat kita berat ya. Betul. Tapi Allah mudahkan kita untuk jadi orang-orang bertakwa. Baik, sudah ada siapa saja di sini Om Abud, boleh diperkenalkan? Ya, ini yang satu ini kawan lama saya. Aduh, Masya Allah. Kalau di sering warawiri kalau ada kegiatan bobotoh ya, bobotoh kemudian udah lama juga ya, udah berjumpa beberapa tahun yang lalu gitu. Iya. Beliau adalah
pentolannya Bobotoh Takwa. Namanya Kang Dede Mustiawan ya, Kang Dede. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada yang satu lagi, ini juga yang menarik nih. Ada ustadznya ternyata. Oh, ada ustadznya. Aduh, masya Allah. Beliau adalah pembina atau penasihat ya, Penasihat. botak. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ridwan atau Riyandi. Muhammad Riyandi. Muhammad Riyandi, nama bekennya Ustadz Muhri. Ustadz Muhri, masya Allah. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dede, Ustadz Muhri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Harusnya kita pakai kaos Persib ya supaya matching nih. Gimana kabarnya, Kang Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, masya Allah. Akhir-akhir ini cukup banyak kabar gembira dari Persib ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, menang terus nih, alhamdulillah ya. Ya. Mudah-mudahan ini juga jadi semangat buat kita untuk memenangkan setiap tantangan hidup, gitu ya. Amin, Seperti amin. Persib yang awalnya menang bersama, sekarang bisa menang, alhamdulillah. Masya Allah. Baik, ini kalau boleh kita kenalan dulu nih ya tentang Bobotoh Takwa. Ini asal muasalnya, asbabun nuzulnya kayak gimana, Kang Dede? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah khairan kepada khususon pangersa Kang Apud dan juga Samil Quran dalam acara Samil TV ini memberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan kami dari Bobotoh Takwa. Tadi Kang Zikri menanyakan sejarah gitu ya. Bagaimana terbentuknya komunitas kami ini Bobotoh Takwa. Kalau melihat perjalanan, aduh ini beratnya perjalanan panjang ya. Ini awalnya adalah sekumpulan bobotoh di sebuah rumah sakit swasta di Bandung Timur. Kita itu selain sering mengumpulkan Persib, ada kegiatan ya, main bola. Setiap hari Sabtu itu ada kegiatan olahraga untuk karyawan-karyawan. Nah, kita salah satu olahraganya adalah sepak bola. Nah, dari riungan itu kita sering ngobrol, melihat fenomena dulu Persib yang tidak bisa lepas pasti ada kaitannya dengan bobotoh. Mohon maaf, ini bukan menjelek-jelekan bobotoh atau siapapun ya. Seperti yang di awal tadi katakan bahwa salah satu fenomena bobotoh itu atau supporter pasti ada sisi negatifnya. Nah, khusus bobotoh nih, ketika zaman main di Siliwangi ya, Kang Apud, kita sudah tahu lah. Ketika Persib main, itu teh perkantoran atau toko di seputaran Stadion Siliwangi pasti tutup. Tutup ya? Iya. Jadi menang wae sok aya sesuatu kongo eleh gitu kan. Pot bunga mah dan yang lain-lain itu dulu. Nah, dari obrolan tentang Persib terus fenomena bobotoh yang seperti itu terus terang kan image di masyarakat jadi negatif. Nah, dari kumpulan karyawan itu kita ngobrol kumaha gitu. Bagaimana kalau kita teh membentuk sebuah komunitas yang berusaha untuk merubah image itu, bahwa bobotoh teh tidak semuanya seperti itu. Bahwa supporter itu tidak semua seperti itu. Ada yang baiknya. Nah, terbentuklah bobotoh tak, bukan terbentuk sih, ada ide apa sih namanya nih? Jadi bosan kan bobotoh soleh katanya. Bobotoh santun. Masya Allah. Kalau botak gimana nih? Naon botak teh bobotoh takwa. Oh iya ya, sok atuh. Nah, walaupun tapi udah berat gak apa-apalah. Mudah-mudahan jadi sebuah doa. Betul. Bukan kan Rasulullah mengatakan bahwa ketika memberikan nama kepada anak-anak kita teh kan harus menjadi sebuah doa. Termasuk mungkin membuat nama untuk sebuah komunitas, maka dibuatlah nama Bobotoh Takwa di komunitas itu. Bukan komunitas dulu, dari riungan karyawan yang suka main bola dan juga bobotoh. Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu ternyata direktur di sana Kang Apud ya, beliau juga seorang bobotoh.
boleh disebut. Rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta Iya. itu, direktur rumah sakit tersebut, beliau seorang bobotoh. Masya Allah. Dan mensupport sok atuh bahkan memberikan sebuah acara seperti nobar. Nah dari sana mulai terfikirkan untuk membuat kepengurusan. Itu tahun 2008. Oh, udah lama ya? Ya udah lama, makanya saya huisan begini teh. Masya Allah. Pantesan tadi istilahnya perjalanan. Perjalanan 2008 terbentuk kepengurusan Iya. dan kalau tidak salah berarti benar ya, itu bulan Agustus. Bulan Agustus 2008 kita mengadakan riungan semacam rapat untuk membentuk kepengurusan. Dari sana terbentuk kepengurusan. Nah, untuk menunjang syiar atau apa ya, menyebarluaskan adanya bobotoh takwa, kita membentuk dulu Facebook ya. Iya. Nah, kita membuat fanspage versi bobotoh takwa. Nah, itu masih lalabunan gitu. Adminnya masih saya. Dari sana ternyata responnya sangat positif. Masya Allah. Nah, tahun berapa ya? Almarhum Kang Dikin, Ronald Dikin. Nah, bikin. Kang Ronald Dikin menghubungi saya. Kang, ada wartawan nasional tabloid terkenal dulu ya, tabloid tentang olahraga, katanya mau ngobrol tentang botak. Namanya Mas Sigit Nugroho. Oh iya. Beliau dulu menjadi komentator juga di salah satu stasiun televisi swasta yang sudah berganti nama ketika Liga Indonesia, beliau jadi komentatornya. Iya, iya. Saya juga luas, tidak nyangka buat mau apa gitu. Pas ngobrol, ternyata beliau tertarik, respect terhadap adanya bobotoh takwa. Masya Allah. Dari obrolan beliau, ternyata beliau juga yang dulu itu yang mengawali adanya komunitas-komunitas bobotoh. Dulu beliau membentuk Balan Persib. Ketika masih jadi koresponden tabloid olahraga itu, beliau masih kuliah di Bandung. Nah, beliau mendukung, bla 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 bla. Ya dari sanalah kita semakin semangat untuk berdakwah. Kita setelah ada kepengurusan kita apa nih visi dari bobotoh takwa? Apakah cuman riungan aja gitu ya? Iya, atau ada misi-misi tertentu? Ya harus ada. Alhamdulillah di komunitas itu banyak ya ustadz-ustadz gitu. Ustadz-ustadz dari sana terfikirkan untuk apa nih visi misinya. Bukan berarti kita merasa solehna di bobotoh, enggak gitu kan. Tapi berproses bagaimana merubah image bahwa supporter bola khususnya bobotoh itu tidak semuanya negatif. Ada yang positifnya gitu. Kang Apun, Kang Zikri, sejarah ringkas terbentuknya bobotoh takwa. Masya Allah. Nah, sejauh dari tahun 2008 sampai sekarang, kegiatannya itu sebetulnya apa? Apakah tadi nonton bareng aja atau kan tadi ada misi dakwahnya nih? Nah, apa yang dilakukan selama ini? Jadi untuk langkah awal kita membina ruhani dulu para pengurus ya bobotoh takwa gitu. Jangan sampai kita gembar-gembar memawang ngaran takwa hari pengurusnya luhad lahed. Apa luhad lahed ya? Apa itu ya? Nanti Malas- tolong diterjemahkan ya. Malas-malasan atau seperti apa gitu. Iya, Makanya kan suka ada semacam liko atau apalah. Betul. Dulu Kajian. kajian Ustadz Baban Sobari dulu kerohanian di rumah sakit swasta tersebut sering mengadakan kajian untuk pengurus. Nah, kita lupa lagi saya teh. Iya, aktivitasnya. Aktivitasnya. Tadi kan kajian ada ya, pembinaan. Selain tentu saja nonton ke stadion, ngabring gitu ya. Nah, kita teh ke stadion teh pasti punya misi khusus gitu nya. Kudu beda jeung nu lain gitu. Iya. Maksudnya bukan dari penampilan aja, janggotan, ganteng gitu kan. Tapi ada sisi lain ya, kita terutama sholat gitu kan. Ada Betul. salah satu jargon atau apa ya di bobotoh takwa itu. Jadi Persib kebanggaan, sholat kewajiban. Jargonnya itu ya. Nah, salah satunya gitu. Iya, Nah, iya.
Persib kewajiban, Persib kebanggaan, sholat kewajiban. Nah, Iya. nah, jadi pernah kita nonton di Sejalak Harupat. Nah, kita memasuki waktu sholat asar. Saya masih ingat Persib lawan Mitra Kukar, Kang Apud ya, Kang Zikri, Ustadz. Nah, kita kesulitan mencari air wudhu. Teman-teman teh bingung ya wudhu di mana. Kalau saya alhamdulillah ya sudah persiapan punya wudhu gitu ya, punya wudhu. Terus ada ide gitu teh, ada apa? Aqua gitu ya, bukan botol air mineral. Kita dibolongin, kita wudhu di sana. Kita di belakang tribun Sejalak Harupat kan ada ya, ada celah-celah, bukan celah-celah, ada ruang kosong. Nah, kita disolat di sana, pakai sajadah, ku jaket, ku baju masing-masing. Jamaah ya di sana ya. Berjamaah. Nah, sekali ewang gitunya berjamaah karena keterbatasan tempat dan alas untuk sholat. Ternyata dari situ teh Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Pemuda yang penuh inspirasi, penuh energi, terbalut dengan rules yang syar'i. Kembali kepada Al-Quran menjadi yang terbaik di suatu generasi. Jadilah inspirasi kebaikan. Madinah Quran. ada yang moto gitunya, ada yang moto terus ada yang gitu Kang, wuduna di mana gitu kan. Soalnya kalau di WC-nya mah balau pesing gitu ya. Pasti itu teh banyak yang butuh. Iya. Nah kita ini ada dari air mineral gitu ya. Alhamdulillah dari penampilannya wah juga teh mau sholat jabri gitu tapi ternyata melihat kita mungkin asa keingetan orangnya jangan sholat ya gitu. Betul. Nah kita sholat berjamaah. Nah kalau disebut viral sih enggak, mungkin bisa ya. Ada teman anak-anak botak yang memakai kaos botak gitu ya dulu sholat itu sempat ramai di Facebook gitu. Oh ada bobotoh yang sedang sholat. Jadi ya itu misi salah satu dari misi kita tuh ya mengingatkan gitunya. Mengingatkan bahwa Persib bukan segala-galanya gitu ya. Persib itu sifatnya kan duniawi ya. Dunia mah sementara, akhirat selama-lamanya gitu. Makanya harus ada yang mengingatkan. Kalau yang wajib tetap wajib. Tetap wajib gitu ya. Soalnya bobotoh itu jutaan Kang Apun ya, Kang Zikri Ustaz, jutaan itu teh. Kita suka berpikir ketika habis ngariung gitu ya. Kajiannya ya ladang dakwah loh. Ladang dakwah gitu yang dari jutaan itu Indonesia. Persib itu kan bobotohnya supporternya bukan hanya di Jawa Barat Ustaz. Kang Ziki tapi dari luar negeri juga ada loh. Di puntennya di pusat ibu kota juga ada gitu ya bobotoh. Makanya ya harus ada nih yang mengingatkan lebar gitu ya. Ladang amal buat kita walaupun pasti perlu perjuangan yang ekstra. Prosesnya pasti tidak semudah kita ngegoreng bala-bala gitu ya, membeli bala-bala atau sepertinya. Dari sana kita berpikir gimana nih untuk mewujudkan, mempermudah syariat kita nih untuk menyampaikan dakwah-dakwah di komunitas di kalangan bobotoh gitu kan. Seperti itu. Terkadang hanya kalau sekumpulan orang yang banyak gitu. Terkadang hanya perlu pencetus gitu ya. Itu dia. Hanya perlu yang menggerakkan atau minimal yang mencontohkan gitu ya. Yang mencontohkan ketika mungkin kebanyakan orang juga sadar bahwa saya belum sholat, tapi aku kumaha kan gitu ya. Nah, ketika orang melihat oh ternyata yang lain juga bisa. Maka biasanya yang namanya komunitas kan ketika ada yang menggerakkan ya tergerak semua kan gitu. Betul. Walaupun ini nggak gampang ya, nggak gampang pelan-pelan, tapi paling kita sudah mulai ada yang menggerakkan, sudah mulai ada yang menginspirasi gitu. Nah itu ya. Saya kan teringat gini, ada bahwa dakwah bilhal lebih efektif gitunya, bukan Ustadznya, lebih kadang efeknya terasa lebih bagus daripada dakwah bilisan. Nah kejadian sholat itu selain di Sejalak Harupat juga pernah di GBLA dulu ya ketika lawan Persipura. Itu kita juga sama sholat
dengan alas spanduk ya, spanduk yang dibawa oleh Bobotoh Sapan dulu, Bobotoh Sapan kita, dan itu lebih viral Ustaz, ada yang memvideokan gitu. Udah zaman Instagram gitu. Dan qadarullah ya sedang memakai baju Bobotoh Takwa, dan bukan hanya Bobotoh Takwa yang lagi sholat gitu, tapi alhamdulillah kita berpikir dakwah Bilhal nih, mungkin kita tidak hayu sholat, enggak, kita aja nih Bobotoh Takwa kita sholat, dan masya Allah gitu. Seperti itu. Mungkin Ustaz bisa menambahkan nih tentang dakwah Bilhal atau seperti apa gitu nih. Boleh. Apalagi kan ini kalau saya lihat ya, supporter bola itu adalah ladang dakwah yang jujur saya jarang disentuh begitu. Padahal mereka juga sebetulnya kan ada kecenderungan kepada kebaikan. Melihat fenomena Bobotoh Takwa ini gimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh agak dekat dengan mic-nya supaya lebih cekas suaranya. Iya, betul. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Kang Dede tadi yang sangat luar biasa, bahwa memang Allah, kalau teman-teman mungkin pernah mendengar satu ayat Quran surah Al Imran ayat 104, itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang berarti berkomunitas itu adalah sebuah kewajiban. Artinya kita kalau ingin betul-betul menjadi orang yang betul-betul bisa menerapkan Islam secara kafah, wajib berkomunitas. Dan di antara komunitas yang tadi disampaikan Bobotoh Takwa ini suatu ide yang sangat luar biasa bagi kami. Tentunya ketika ada Bobotoh yang semangatnya dilabeli dengan ketakwaan, secara otomatis komunitas itu mendekatkan yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, dan di antaranya tadi dakwah Bilhal. Betul. Dengan kedua bahasa Rasulullah. Salah satu tarbiyatul aulad ba'da wiladah, manusia ketika dilahirkan ada pendidikan. Di antara pendidikan yang paling jitu adalah kedua. Kedua ini tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Apud, bahwa kita berikan contoh terbaik. Contoh. Dan orang bisa melihat, ternyata sesibuk apapun orang-orang ketika menonton Persib, dia bukan menyempatkan, tetapi memprioritaskan ibadah. Di antaranya sholat 5 waktu. Nah inilah kan bisa menjadi contoh yang sangat luar biasa. Betul. Ya secara otomatis bukan hanya orang-orang yang masuk komunitas Bobotoh Takwa, mungkin orang yang di luar, bahkan supporter yang lain melihat, Bobotoh itu luar biasa. Iya. Selain mereka cinta fanatik terhadap Persibnya, juga dia fanatik terhadap agamanya. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya dakwahnya itu bukan cuma buat Bobotoh ya, tapi buat ya kedua belah pihak. Betul. Masya Allah. Jadi banyak yang merasakan lah dengan adanya Bobotoh Takwa, dengan dengan capaian-capaian yang diantaranya memberikan contoh minimal dalam hal melaksanakan sholat 5 waktu. Betul. Itu bagi kami, masya Allah banget lah, luar biasa. Iya. Bagi para mubalik itu melihat, mungkin kalau dakwah di atas mimbar hanya satu orang yang mendengar, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan dakwahnya Bilhal, ada tadi yang disampaikan jutaan Bobotoh yang mungkin bisa meniru hal yang dilakukan baik tersebut. Alhamdulillah. Wah, ini amal jariahnya kecepatan banyak nih, insya Allah ya. Sahabat-sahabat Botak. Nah, ini kan kalau nggak salah Botak juga sekarang tidak hanya di Bandung ya, ada juga chapter-chapter yang lain. Nah, perkembangannya kayak gimana tuh sampai bisa menyebar ke tempat-tempat lain? Alhamdulillah, qadarullah, dengan izin Allah, bahwa ini di luar dugaan kita, bahwa Botak itu punya beberapa chapter. Yang terbaru di Yogyakarta ya, Kang Apud. Di Jogja bahkan ya. Masya Allah. Bahkan ini juga mendapat atensi atau perhatian dari Ustadz Handi Boni ini. Mudah-mudahan beliau nanti katanya ketika mau ada safari dakwah ke Jogja, mau silaturahim dengan Bobotoh Takwa Jogja gitu. Ada berapa ya? Cimahi, Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, terus Majalaya, Bandung Barat, mungkin lebih dari 6 itu chapternya. Yang kita memanfaatkan medsos gitu ya. Mau tidak mau ya dengan izin Allah, syariatnya ya dengan Instagram itu. Betul. Mengetahui ada botak, mereka DM, boleh nggak gini-gini, kita membuat Bobotoh Takwa chapter ini, mangga. Kita tidak membatasi, mangga gitu. Alhamdulillah. Kalau menjadi jalan kebaikan buat bersama.
gitu. Wah, jadi inspirasi kebaikannya kemana-mana nih. Alhamdulillah sampai ke Jogja ya. Wah, luar biasa. Baik. Nah, mungkin sempat itu nggak? Sempat ada hubungan khusus nggak dengan pemain-pemain Persib? Ternyata Botak dinotis nih sama pemain Persib dan sempat ada kolaborasi. Ada tidak? Nah, dulu ketika pas Persib juara gitu ya. Iya. Ya, sebelum juara Piala Presiden dulu tuh ya. Ketika Persib Piala Liga ya. Ridwan, Haji Muhammad Ridwan, pasangan sejati dari Haji Supardi Nasir, ketika masih aktif, ketika main di Zijalak Harupat, salah satu yel-yel dari bobotoh itu ada di salah satu tribun bahwa Persib menang, kita mabuk lagi, Persib seperti itu. Nah, mungkin karena gerah atau seperti apa ya, bahasa pasnya beliau tuh Pak Ridwan itu mention kita di Instagram. Ini bagaimana nih botoh takwa masih ada botoh seperti ini, gitu. Oh, kita juga kaget. Ternyata sudah ada atensi nih dari pemain Persib, Muhammad Ridwan. Itu semakin kita terlecut gitu ya, termotivasi untuk nih kita harus lebih serius lagi nih berdakwah di segmentasi bobotoh, di rekan-rekan bobotoh gitu. Ternyata bukan hanya pemain sih, dari kalangan ustadz juga ada, Ustadz Ahmad Humaydi. Kita sudah tahu kan bagaimana kebobotohan beliau. Betul, ketika beliau ceramah ngasih tahu siapa pasti aja ada menyinggung tentang Persib. Beliau sangat luar biasa, bahkan tanpa sepengetahuan kita beliau seolah-olah di-endorse oleh Botak untuk memperkenalkan Botak sampai ke gubernur waktu itu Kang Aher, Ahmad Heriawan. Bahkan Bobotoh Tako pernah di-mention juga katanya, kita pernah dengar sama orang Gedung Sate dulu bahwa ketika ke Kertajati teh di Majalengka. Katanya disunggung oleh beliau, kita sudah punya botoh takwa gitu katanya. Alhamdulillah semakin memotivasi kita gitu. Seperti itu. Nah, sekarang ya alhamdulillah dari pemain Persib setelah pensiun Haji Ridwan adalah Haji Supardi Nasir. Beliau yang sangat respek mendukung kepada botoh takwa. Bahkan walaupun tidak terlibat langsung dengan kegiatan botoh takwa, tapi beliau selalu mensupport, salah satunya dengan mendonasikan jersey-nya. Mendonasikan jersey yang beliau tanda tangan untuk dibuat lelang untuk charity yang diprogramkan oleh Botoh Takwa. Di luar pemain Persib ada lagi Hamka Hamzah. Saya angkat jempol kepada beliau. Saya nggak nyangka secara pribadi punten ya, dalam tanda kutip Hamka Hamzah pernah jadi musuh Botoh Takwa. Ya, kalau yang pernah mengikuti perkembangan pasti pernah tahu gitu kasusnya apa. Hamka Hamzah sampai menjadi dalam tanda kutip pernah dimusuhi Botoh Takwa. Apalagi ketika beliau menjadi pemain Arema. Tapi Masya Allah, beliau sampai menghubungi secara pribadi kepada saya, bertukar nomor HP. Dari sana komunikasi, silaturahim, apa sih Botoh Takwa itu, dan ternyata beliau sangat mendukung Botoh Takwa. Masya Allah. Di luar dari pemain Persib itu Hamka Hamzah. Ketika lagi masa keemasan beliau padahal. Alhamdulillah. Jadi dukungan itu tidak hanya dari sesama bobotoh, tapi juga dari ustadz, dari pemain bahkan ya. Dari pemain. Dari pemain rival ya. Bahkan dari rival juga. Iya. Masya Allah. Ini menarik nih, menghadirkan sebuah suasana. Rival juga jadi keluarga kita ya, jadi mendukung langkah-langkah baik kita. Kalau kebaikan sebelumnya netral. Betul. Kalau kebaikan itu semua bisa masuk. Semua bisa masuk. Yang namanya kebaikan, walaupun musuh pun juga ngakui misalnya. Yang atau rival pun juga ngakui kalau yang baik ya tetap baik kan gitu. Dan peluang kolaborasinya tetap luas ya, tetap terbuka. Baik, kita jeda dulu Kang, ada satu sesi lagi Ustadz. Jadi kita
off dulu. Nanti insya Allah kita akan sapa kembali Akang dan Teteh, sahabat-sahabat Syamil, para bobotoh takwa juga mungkin yang sedang menonton ya Om Apun. Alhamdulillah. Sampai jumpa di sesi yang kedua, masih dalam Sapa Komunitas di Syamil TV, Inspirasi Kebaikan.